Pada tahun 207 Masehi, di sebuah kota yang bernama Balkh, lahirlah seorang bayi yang kelak akan dikenal sebagai salah satu penyair dan sufi terbesar sepanjang masa. Bayi itu diberi nama Jalaluddin Muhammad, putra seorang ulama besar yang disegani, Bahauddin Walad. Dari ayahnya, Jalal kecil belajar tentang ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan akhlak mulia. Namun, masa kecil Rumi tidak berlangsung tenang. Gelombang serangan Mongol yang mengancam negeri-negeri Islam memaksa keluarganya meninggalkan tanah kelahiran. Mereka berjalan jauh, melewati Nishapur, Baghdad, Mekah, hingga Damaskus, sebelum akhirnya menetap di Konya, wilayah Anatolia, Turki sekarang. Di negeri baru itulah, Rumi tumbuh menjadi seorang pemuda alim, dihormati masyarakat, dan kelak menjadi guru besar agama. Seiring berjalannya waktu, Rumi menggantikan ayahnya sebagai pengajar. Murid-murid berdatangan dari berbagai penjuru. Ia dikenal bukan hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi juga kelembutan hatinya. Bagi banyak orang, Rumi adalah cahaya yang menuntun mereka dalam gelapnya kehidupan. Namun, hidup Rumi berubah ketika ia bertemu dengan seorang darwis misterius bernama Syamsuddin Tabrizi. Pertemuan ini seperti api yang menyalakan ruhnya. Syams tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi menyalakan api cinta ilahi dalam hati Rumi. Dari seorang ulama yang sibuk dengan fiqh dan ceramah, Rumi berubah menjadi seorang pecinta Allah yang larut dalam zikir, syair, dan tarian spiritual. Rumi dan Syams menjadi sangat dekat. Mereka berdiskusi berjam-jam, berbicara tentang cinta, makrifat, dan hakikat kehidupan. Namun, kedekatan itu membuat sebagian murid Rumi iri. Hingga pada suatu hari, Syams menghilang secara misterius. Ada yang mengatakan ia dibunuh, ada pula yang mengatakan ia pergi jauh. Kehilangan Syams begitu mengguncang hati Rumi. Ia menangis, meratap, dan merindukan sahabat rohani yang telah membawanya begitu dekat kepada Allah. Tetapi dari luka itu, lahirlah ribuan bait syair yang penuh dengan cinta dan kerinduan. Dari tangannya lahir karya agung Matnawi Al-Ma'nawi, yang oleh sebagian ulama disebut sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia. Ia juga menulis Diwan Syams Tabrizi, sebuah kumpulan syair cinta ilahi, sebagai kenangan untuk gurunya yang hilang. Rumi pun menemukan cara baru untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah melalui tarian sufi. Saat tubuhnya berputar, ia merasakan seakan-akan jiwanya melayang menuju sang kekasih. Gerakan berputar itu bukan tarian biasa, melainkan zikir yang mendalam, hingga kini dikenal sebagai whirling dervishes. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya pada 17 Desember Wababsis 73 Masehi, Jalaluddin Rumi menghadap Allah. Ridwan orang